Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatwa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang teori perilaku konsumen. Langsung saja, teori perilaku konsumen. Perilaku permintaan konsumen terhadap barang dan jasa menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa atau tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkannya. Selanjutnya adalah pendekatan perilaku konsumen. Adapun pendekatan perilaku konsumen, yang pertama adalah pendekatan kardinal dan yang kedua adalah pendekatan ordinal. Asumsi konsumen bersikap rasional dengan anggaran yang tersedia. Konsumen memaksimalkan kepuasan totalnya dari barang yang dikonsumsinya. Selanjutnya adalah pendekatan kardinal. Jadi, pendekatan kardinal adalah kepuasan konsumsi dapat diukur dengan satuan ukur. Konsumen berusaha memaksimumkan kepuasan total. Makin banyak barang dikonsumsi, makin besar kepuasan. Kepuasan konsumen dibatasi garis anggaran. Pendekatan kardinal, terjadi hukum the law of diminishing marginal utility. Pada tambahan kepuasan, setiap satu satuan, setiap tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap unit tambahan konsumsi semakin kecil. Mula-mula kepuasan akan naik, sampai dengan titik tertentu tambahan kepuasan akan semakin turun. Pendekatan kardinal, satu unit barang bisa dihargai dengan uang, sehingga makin besar kepuasan, makin mahal harganya. Jika konsumen memperoleh tingkat kepuasan yang besar, maka dia akan membayar mahal. Sebaliknya, jika kepuasan yang dirasakan konsumen rendah, maka dia hanya akan mau membayar dengan harga murah. Pendekatan kardinal disebut dengan daya guna marginal. Selanjutnya adalah pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal, kelemahan pendekatan kardinal, kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat diukur dengan satuan kepuasan. Pengukuran semacam ini sulit dilakukan. Pendekatan ordinal mengukur kepuasan konsumen dengan angka ordinal atau relatif. Maksimisasi kepuasan konsumen dibatasi garis anggaran atau budget line. Pendekatan ordinal, tingkat kepuasan konsumen diukur dengan kurva indifference atau kurva yang menunjukkan tingkat kombinasi jumlah barang yang dikonsumsi yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri kurva indifference. Mempunyai kemiringan yang negatif atau konsumen akan mengurangi konsumsi suatu barang bila ia menambah jumlah barang lain yang dikonsumsi. Cembung ke arah titik origin menunjukkan adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus ia korbankan untuk mengubah kombinasi jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi. Tidak saling berpotongan untuk memenuhi asumsi transivitas atau konsistensi preferensi. Selanjutnya adalah keseimbangan konsumen. Kondisi di mana konsumen telah mengalokasikan seluruh pendapatannya untuk konsumsi. Pada titik singgung antara kurva indifference, konsumen dengan garis anggaran. Selanjutnya adalah pengaruh perubahan pendapatan konsumen terhadap keseimbangan konsumen. Income Consumption Curve atau ICC, kombinasi produk yang dikonsumsi untuk memberikan kepuasan atau utilitas maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat pendapatan. Selanjutnya adalah pengaruh perubahan harga terhadap keseimbangan konsumen atau Price Completion Curve atau PCC, kombinasi barang atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen yang memberikan kepuasan atau utilitas maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat harga. Adapun perbedaan pendekatan kardinal dan ordinal. Pendekatan kardinal yang pertama adalah kepuasan konsumsi diukur dengan satuan ukur. Yang kedua adalah menggunakan alat analisis marginal utility atau pendekatan marginal. Sedangkan pendekatan ordinal yang pertama adalah kepuasan konsumen diukur dengan angka ordinal atau relatif. Yang kedua adalah menggunakan analisis indifferent curve. Selain itu ada juga yang disebut dengan surplus konsumen. Kesediaan membayar, willingness to pay, jumlah maksimum yang mau dibayar oleh konsumen untuk memperoleh suatu barang. Surplus konsumen, kesediaan konsumen membayar dikurangi jumlah yang sebenarnya dibayarkan konsumen. Ya, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai teori konsumsi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.